Nama saya Maria Regina Aime, NIM 1808 1719, mata kuliah pengembangan diri dan karir teori, kelas 11 P3. Di sini saya akan menjelaskan apa itu berpikir kreatif. Jadi, Munandar menyatakan bahwa kreativitas, berpikir kreatif atau berpikir divergen adalah kemampuan berdasarkan data atau informasi yang tersedia menemukan banyak kemungkinan jawaban terhadap suatu masalah, di mana penekanannya adalah pada kuantititas, ketepanggungan, dan keragaman jawaban. Jadi makin banyak kemungkinan jawaban yang beragam diberikan terhadap suatu masalah, maka makin kreatiflah seseorang. Tentu saja jawaban-jawaban itu tidak sesuai dengan masalahnya. Jadi tidak semata-mata banyaknya jawaban yang dapat diberikan yang menentukan kreativitas seseorang, tapi juga kualitas atau mutu dari jawabannya. Kita dapat berpikir kreatif adalah kemampuan untuk berpikir secara konsisten, terus-menerus dalam upaya menghasilkan sesuatu yang kreatif atau asli yang sesuai. Berpikir kreatif menggunakan benda-benda atau ide-ide yang sudah ada dan terwujud dalam pikiran kita, proses nyata yang sebenarnya terjadi. Proses ini tidaklah harus selalu membuat konsep baru, meskipun hasil akhirnya dapat dilihat sebagai sesuatu hasil baru dari penggabungan dua atau lebih dari konsep yang sudah ada. Lanjut ke perbedaan berpikir kreatif dan konvensional. Berpikir kreatif adalah upaya menghubungkan benda-benda atau gagasan yang sebelumnya tidak berhubungan. Berpikir kreatif menggunakan benda-benda atau gagasan-gagasan yang sudah nyata ada dan di dalam pikiran kita lah sesungguhnya proses nyata itu berlangsung. Sedangkan berpikir konvensional adalah semua hal yang sifatnya mengikuti kebiasaan yang lazim atau sering digunakan berdasarkan kesepakatan banyak orang dan tidak menghasilkan penemuan baru. Ada 7 ciri-ciri orang berpikir kreatif. Yang pertama, 1. Pemimpi yang realistis. Jadi orang-orang kreatif ini senang berangan-angan dan membayangkan berbagai hal yang tidak terpikirkan oleh orang lain. Ia juga dapat memendamkan diri dalam fantasi dan imajinasi, namun juga tetap berpijak pada kenyataan. Ide-ide cemerlang yang dimilikinya pun tidak hanya disimpan begitu saja, tetapi dijadikan terobosan baru. Oleh sebab itu, orang kreatif cenderung memberi solusi imajinatif yang dapat diterapkan dalam dunia nyata. Yang kedua, energik dan fokus. Jadi, fisik maupun mental orang kreatif sangatlah energik. Ia dapat menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengerjakan suatu hal yang ia sukai atau menarik perhatiannya. Ini bukan berarti orang kreatif adalah orang yang hiperaktif. Mereka cenderung imajinatif, memiliki rasa penasaran yang tinggi. Mereka juga dapat menghabiskan waktu yang banyak untuk istirahat dan memikirkan hal-hal yang telah mereka gandrungi. Lanjut yang ketiga, rasa ingin tahu yang tinggi. Orang-orang kreatif juga memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Hal ini dapat dilakukannya dengan membaca buku atau berkomunikasi dengan orang lain. Ia akan terus memikirkan dan mencari tahu apa yang menarik perhatiannya. Lanjut, yang keempat, suka bermain namun disiplin. Kreativitas yang sesungguhnya merupakan gabungan antara kesenangan dan kerja keras. Meski orang kreatif cenderung suka bermain, namun tetap disiplin dalam mengerjakan kewajibannya. Kata bermain di sini mengacu pada sikap aktif yang dimilikinya. Lanjut yang kelima, bisa ekstrovert atau introvert. Jadi ada yang beranggapan gini, jika orang kreatif itu pasti ekstrovert, namun ada juga yang mengatakan jika orang kreatif itu pasti introvert. Apa sih? Jadi padahal sebenarnya kreativitas itu memerlukan penggabungan dua tipe ini. Jadi orang yang cenderung berada di tengah-tengah introvert dan extrovert ini, dengan kata lain, mereka menunjukkan karakteristik ambivert, di mana mereka senang berinteraksi dengan orang lain, menghasilkan ide dan inspirasi.
Akan tetapi, mereka juga butuh waktu untuk menyendiri, guna berpikir dan mengeksplorasi kreativitasnya. Terus kita lanjut yang ke-6. Bangga dengan pencapaiannya. Orang-orang kreatif cenderung bangga dengan pencapaiannya, tapi juga mereka tetap bersikap rendah hati. Orang kreatif memiliki rasa hormat yang luar biasa kepada hal yang berpengaruh terhadap pekerjaannya. Mereka juga dapat menilai karyanya lebih baik dibanding orang lain, tapi juga hal tersebut bukan menjadi fokus mereka. Mereka orang yang kreatif lebih fokus pada ide atau proyek yang akan mereka tanganin berikutnya. Yang terakhir, memiliki passion yang kuat. Jadi, orang-orang kreatif tidak hanya menikmati pekerjaannya, tapi juga sangat mencintai dan bersemangat untuk melakukannya. Di samping itu, mereka juga sangat objektif, kritis, dan mau menerima kritik. Orang kreatif juga cenderung dapat memisahkan pekerjaannya dengan bidang yang dapat ia eksplorasi. Pentingnya memiliki kemampuan kreatif. Kreativitas memungkinkan untuk melihat kehidupan dari sudut pandang berbeda, sehingga dapat membantu memecahkan masalah. Nah, berikut ada beberapa alasan lain mengapa kita membutuhkan pemikiran yang kreatif. Ada 6. Simak videonya. Pertama, kreativitas menghubungkan semuanya. Kreativitas adalah seni membuat koneksi, mengajarkan kita segala sesuatu di alam semesta terhubung. Dengan kata lain, kreativitas mengumpulkan ide-ide bersama, menampilkannya dengan cara yang belum pernah ada. Salah satunya, melihat sekeliling dan menjelajahi dunia di sekitar. Semua yang dilihat dan didengar menjadi saling terikat dan menciptakan sesuatu yang benar-benar baru. Yang kedua, kreativitas mengajarkan kita berhitung. Melalui kreativitas, kita belajar bahwa hidup adalah perhitungan dari upaya dan pilihan. Hal ini mengajarkan bahwa segala sesuatu itu penting dan tidak satupun upaya yang terbuang sia-sia. Melalui kreativitas, kita belajar bahwa tidak harus bekerja 8 jam sehari untuk menciptakan sesuatu yang baru. Dengan menanamkan jiwa kreatif, keraguan dan rasa takut dapat dijauhkan dengan mudah. Yang ketiga, kreativitas membuat kita memiliki tekad yang lebih kuat. Jadi kita belajar berkorban dan bertekad untuk mencapai tujuan hidup melalui kreativitas. Sebagai seorang seniman yang kreatif, kamu tahu bagaimana rasanya terus bekerja, bahkan ketika tidak ada tuntunan sekalipun. Kamu akan terus melakukannya, bukan karena orang lain, namun dari diri sendiri. Kreativitas juga mengajarkan kita untuk terus meluangkan waktu dan upaya. 4. Kreativitas membuat kita lebih menghargai proses. Jadi, kreativitas juga mengajarkan kita betapa pentingnya proses daripada hasil. Dengan kata lain, membuat kita tidak berorientasi pada hasil, melainkan pada prosesnya. Sebagai pembuat konten atau seniman kreatif, kita tidak boleh hanya fokus pada hasil akhir pekerjaan, tetapi juga pada kuantitas pertumbuhan dan kemajuannya. Terkadang apa yang kita inginkan tidak sesuai dengan harapan, dan inilah yang mengapa kita harus berkonsentrasi pada proses daripada hasilnya. Yang kelima, kreativitas menciptakan pemikiran yang lebih positif. Menurut penelitian dari masa lalu, telah ditemukan hubungan kuat antara kreativitas dan suasana hati yang baik. Jadi orang cenderung lebih kreatif ketika mereka merasa bahagia karena dapat berpikir secara luas. Meningkatnya mood positif ini memungkinkan kita untuk melihat lebih banyak solusi. Memungkinkan kita untuk melihat lebih banyak solusi. Kreativitas memberi rasa kebebasan. Ngomong-ngomong bicara soal kreatif, tidak hanya ada namanya salah atau benar, tapi dengan berpikir kreatif, kita akan mencoba hal-hal baru dan berani untuk mengambil resiko. Jadi, di dalam kreativitas memberikan kebebasan dalam segala hal. Bagaimana menggunakan kemampuan berpikir kreatif dalam mengatasi masalah? Jadi, di sini kunci untuk menjalankan teknik berpikir kreatif
dalam memecahkan masalah adalah dengan adanya keinginan untuk bisa menerima serta mencari jalan keluar dari setiap tantangan yang ada. Coba melakukan eksplorasi terhadap berbagai kemungkinan yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sehingga nantinya ketika akan tercipta generasi yang inovatif dan mampu menciptakan hal-hal baru sebagai solusi untuk membantu permasalahan di sekitarnya. Sekian dari saya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya jika ada terjadi kesalahan atau pengucapan dan kurang jelasan dalam materi saya yang jelaskan. Sekian dan terima kasih.